Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi Unirifa ya. Sudah lama kemarin Unirifa nggak hadir di channel ini ya, khusus untuk mereaksi apapun yang terjadi di jagat sosial media terkait tentang penjelasan iman, baik dalam ranah Islam ataupun Kristen. Kenapa Kristen dan Islam Unirifa lebih spesifik? Karena itu menjadi bahan kajian saya. Di mana saya masih menjadi seorang mahasiswi dalam mempelajari hal-hal yang berbau agama Islam di salah satu fakultas pendidikan agama Islam, dan saya berusaha untuk menjawab setiap syubhat dan tuduhan terhadap agama Islam dari teman-teman kita, para polemikus yang mayoritas mereka muncul dari kalangan Kristen. Sehingga hal tersebut menjadi asbab saya mempelajari kekristenan dan kemudian menjadikannya bahan edukasi ke publik yang akan saya live-kan untuk dijadikan bahan diskusi ataupun bahan perbandingan kemudian. Ada hal menarik yang ingin saya paparkan kepada teman-teman pada kali ini, yaitu tentang bagaimana para petinggi-petinggi skolar-skolar kekristenan menjuantahkan bagaimana mereka mencoba untuk menjelaskan apa itu Tritunggal, dan kemudian bagaimana mereka mungkin mengkomparasinya dengan Tauhid. Pada kali ini ada dua video yang ingin saya tampilkan kepada teman-teman untuk disimak dan akan saya reaction, dan mudah-mudahan menjadi edukasi bagi kita semua sebagai bentuk bukan pembelaan iman pada kali ini, tapi lebih ke transfer knowledge dan juga transfer pemahaman dari orang-orang Kristen. Dan di sini akan saya putarkan dua video yang dimana saya merasa dua video ini justru saling bertentangan ya. Tapi tidak masalah, teman-teman tahu sendiri bagaimana teman-teman kita Kristen mencoba menjelaskan agama ke-Kristen, dalam ranah teologi ataupun dalam ranah kristologi, itu tetap selalu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kemudian. Dikarenakan memang Tritunggal, konsep yang dipakai oleh kawan-kawan Kristen dalam menjuantahkan ketuhanan mereka, ini adalah konsep yang unlogic, bukan beyond logic, tapi unlogic, karena dia sudah menjadi sebuah konsep. Konsep sendiri adalah buah pikiran manusia yang kemudian dipahami secara berbeda atau menjadi konsepsi pribadi oleh orang banyak, tetapi tetap saja konsep ini adalah buah pikiran manusia. Ketika orang sudah mulai mengkonsepkan, maka orang sudah melogikakan, menganalogikan, dan juga membuat sesuatu menjadi matematis. Sesuatu yang metafisik kemudian dijiwantahkan dengan merubahnya menjadi termatematikakan. Kurang lebih seperti itu. Kecuali memang ada kejujuran dalam menjawab bagaimana konsep Trinitas, maka silakan dijawab penuh misteri dan tidak perlu diperjelas lagi ya. Karena kalau penuh misteri itu tidak akan terjiwantahkan. Tapi kenyataannya di lapangan teman-teman tahu sendiri bagaimana ketika kita diskusi dengan teman-teman non-muslim, mereka lah yang selama ini menunjukkan bahwa Trinitas itu adalah konsep yang bertentangan dengan akal pikiran manusia sendiri. Ya. Nah, saya merasa bahwa Trinitas ini adalah bentuk penolakan manusia kepada Tuhan yang politeis, tapi tidak mampu juga menolak bahwa memang ada entitas di dalam kitab suci mereka yang dikuduskan, 3 entitas diantaranya Bapa, Putra, Roh Kudus. Dimana teman-teman tahu sendiri bagaimana dalam Kristen, dalam kitabnya teman-teman Kristen itu tertulis ada 3 entitas yang hadir di saat bersamaan, tapi ternyata itu berbeda. Seperti Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan, Bapa berbicara dari surga, kemudian turunlah Roh Kudus yang berbentuk merpati ke Yesus. Artinya ada 3 entitas yang melakukan aktivitas berbeda di saat bersamaan. Maka secara nalar manusia yang mengetahui hal ini, maka mereka tidak akan bisa membantah ada 3 entitas yang berbeda. Lalu, menurut saya sebagai bentuk penolakan naluri manusia kepada Tuhan yang banyak, hadirlah konsep Trinitas ini. Itu menurut pendapat saya. Nah, jadi teman-teman kita akan membuktikannya bagaimana kemudian kontradiksinya penjelasan pendeta satu dengan pendeta lain tentang teori atau konsep Trinitas ini akan kita saksikan bersama-sama dalam ranah dialektika antara saya dan para apologet kekristenan. Dan teman-teman tahu sendiri di channel Riva MOW, teman-teman akan menyaksikan banyak sekali penjelasan-penjelasan Tritunggal yang bertentangan dengan kaidah berpikir yang sederhana dan juga bertentangan dengan
literasi mereka sendiri. Tapi kali ini saya akan membahas dua pendeta, yang satu sebagai seorang, saya katakan, boleh dikatakan sebagai seorang akademisi dari Kristen, itu Pak Bambang Nursena. Yang satu lagi saya katakan pendeta plus Polycarpus atau polemikus bernama Bom Bom. Nah, saya akan putarkan satu video dulu dari Pak Bambang Nursena ya guys. Atau beragam penjelasan tentang Trinitas. Ya, saya jawab benar. Tetapi itu lebih merupakan pandangan personal dari para teolog atau bahkan mungkin para praktisi keagamaan Kristen ketika menjawab atau secara jujur mempertanggungjawabkan imannya tentang misteri ketritunggalan ilahi dalam kitab suci. Tetapi harus saya tegaskan pula bahwa sebelum skisma pertama, sebelum skisma kedua, sebelum munculnya reformasi, seluruh gereja itu adalah satu. Otomatis pandangan tentang pokok-pokok iman Kristen mengenai Tritunggal Maha Kudus, mengenai keilahian Kristus itu adalah satu dan sama. Dan tentu kita harus mengacu pada bapa-bapa konsili yang menggumuli misteri ini, yang kemudian itu ditetapkan pada konsili oikumenis. Baik itu di Nikeia maupun Konstantinopel dan kemudian Efesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu penanggap dari banyak ceramah saya yang beredar mengenai Tritunggal, dianggapnya saya itu membuat pandangan sendiri tentang Tritunggal, dan itu tidak betul. Itu salah. Antara lain orang yang menanggapi begini, Pak Bambang selalu menekankan bahwa Tritunggal itu adalah satu, seperti satunya manusia dengan pikiran dan rohnya. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita membaca pembaptisan Yesus, jelas sekali bahwa Yesus diselamkan di air, Roh Kudus datang dalam wujud burung merpati, dan suara Allah Bapa di surga, engkaulah anakku yang kukasihi. Ini kan jelas tiga yang terpisah. Betul. Tetapi itu bukan Tritunggal di dalam hakikat ilahi, tetapi Tritunggal di dalam karya ilahi. Iman Kristen mengenal Tritunggal secara ontologis, bahwa misteri ilahi selalu diungkapkan dari kekal sampai kekal sebagai Allah yang Tritunggal adanya. Ketika Kristus datang ke dunia dan firman itu menjadi manusia, Tritunggal itu tampak dalam karya Allah. Misalnya seperti ayat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Bapa itu dianggap sesuatu yang fisik berwujud. Lah, ini tidak pernah ada dalam Alkitab. Hanya gara-gara di dalam Alkitab, misalnya di dalam kitab Taurat, ya, Sefer Bereshit atau kitab Kejadian 1 ayat 26, di sana dikatakan bahwa Tuhan berfirman, wa yomer Elohim na'asyah Adam besalmenu kitmutenu. Marilah kita membuat manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lah, ini kan berarti Allah itu serupa dengan Adam. Berarti iman Kristen seolah-olah memahami Tuhan dalam pandangan yang antropomorfisme atau mujasimah dalam bahasa Islamnya. Padahal tidak seperti itu. Saya ditanya, di mana menunjukkan kesatuan tentang Trinitas itu? Pak Bambang hanya mengungkapkan pendapatnya tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Loh, terlalu banyak ayat Alkitab. Misalnya ya, di dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Itu jelas sekali setelah menegaskan ya, penegasan tentang keesaan Allah sebagai basic untuk memahami Tritunggal. Di sana disebutkan dalam ayat 4, ou deis theos uteros eimiheis, dan bahwa tidak ada ilah yang lain kecuali satu-satunya Allah. Satu-satunya
sembahan. Nah, teks ini di dalam Alkitab bahasa Arab terbitan Darul Kitabil Muqaddas fis Syarqil Awsat Libanon diterjemahkan dengan wa alla ilaha illallahul ahad, dan bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Lalu dalam ayat 6 dijelaskan walana ilahun wahid, bagi kita hanya ada satu sembahan, satu ilah, wahuwa Allah, dan dia adalah Allah al-ab, yaitu sang Bapa. Alladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Ini dalam terjemahan Libanon ya. Bagi kita hanya ada satu Allah, satu sembahan, yaitu Allah sang Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Allati minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Ini teks ini mirip sekali dengan ungkapan Islam yang terkenal tentang sangkan paraning dumadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini mirip dengan teks yang disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 tadi. Alladzi minhu kullu syai'in, dari dia berasal segala sesuatu, wa ilaihi, dan kepadanya narji'u, kita akan kembali. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dan untuk dia kita hidup. Ya, perhatikan. Ini yang pertama makna tentang lahutiyah, keilahian. Makanya dalam pengakuan iman disebutkan dan aku percaya akan satu Allah, yaitu Bapa Pantokrator yang menguasai mengendalikan segala sesuatu, yang menciptakan langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini menegaskan divine keilahian atau lahutiyah dari Tuhan. Lalu apa maknanya bahwa dari Bapa itu sebagai sumber? Artinya bahwa alladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u itu artinya bahwa Bapa itu sebagai sumber segala sesuatu dan semuanya akan kembali kepadanya. Ini maknanya ada dua. Bapa itu adalah sumber bagi dirinya sendiri yang melahirkan firman-Nya. Ya, melahirkan di sini tidak harus beranak. Kok primitif sekali Tuhan beranak? Jangan GR lah. Iman Kristen tidak akan serendah itu memahami akidah atau teologinya. Ya, disebutkan di situ menjadi sumber bagi dirinya sendiri, yaitu sumber keilahian yang kekal. Ya, artinya dia menjadi sumber bagi dilahirkannya sang firman. Seperti lahirnya sebuah gagasan dari pikiran seseorang. Dan ini semuanya metafisik, ini tidak ada kaitannya dengan benda, tidak ada kaitannya dengan hitungan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Terlalu rendah pola pikirnya kalau seperti itu. Metafisika kok dipahami dengan matematika dan fisik, nggak bisa, nggak ketemu. Bicara tentang Tuhan harus bicara tentang sesuatu yang metafisik, meta-empiris, ya, itu bicara tentang Tuhan. Apalagi bicara tentang rahasia Tuhan yang paling dalam, yang dalam iman Kristen dipahami sebagai Tritunggal. Maupun jadi dia menjadi sumber Bapa itu kalau di dalam bahasa teologis itu dapat disamakan atau diparalelkan dengan wujud Allah itu Bapa. Wujud ini eksistensi Allah, yaitu Bapa. Sumber bagi dilahirkannya sang firman dan sumber dari keluarnya Roh Kudus dalam diri sang Bapa. Maka di dalam Allah yang satu, yaitu Bapa itu, ada firman-Nya yang kekal dan Roh-Nya yang kekal, yang berdiam kekal dalam kekekalan. Di luar ruang dan waktu, maka dikatakan dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Dan lahirnya dari mana? Lahirnya dari Bapa.
Kalau lahir dari Bapa berarti bukan kelahiran fisik. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan begitu. Yang kedua, menjadi sumber bagi ciptaannya. Sumber bagi ciptaannya ini hubungannya beda dengan sumber bagi firman dan rohnya. Kalau sumber bagi firman dan rohnya artinya Bapa, wujud Allah menjadi sumber bagi firman Allah dan roh Allah yang ada dalam dirinya sendiri dari kekal sampai kekal. Oke, itu dia video dari Pak Bambang Nursena, teman-teman ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang penjelasan dari Pak Bambang Nursena ini saya bilang sebagai penjelasan yang sangat bias sekali, bahkan berkontradiksi kemudian dengan realitas yang terjadi tentang bagaimana orang Kristen memahami Trinitas. Ketika mereka berkata bahwa ini bukan berbicara tentang matematis dan tidak berbicara tentang sesuatu yang fisik, rendah sekali iman Kristen ketika mengatakan Tuhan itu beranak dalam makna harfiah. Tapi kenyataannya adalah nanti akan menimbulkan konsekuensi ketika ternyata Tuhannya Kristen itu memiliki anak tapi dalam bukan makna harfiah. Ini akan terlihat bahwa doktrin anak Tuhan itu adalah, mohon maaf saya katakan, lebih ke hanya sebagai istilah saja, dan itu tidak benar. Ini namanya kayak penipuan publik ya. Dia adalah anak Tuhan tapi bukan dalam makna perspektif secara ontologis bahwa dia anak Tuhan gitu ya. Karena kata anak Tuhan ini definisinya yang secara umum dipahami orang adalah dari keturunan. Bahkan dalil-dalil dalam kitab Bible sendiri mendukung, seperti bahwa dia adalah anak yang bukan dari daging, bla 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 segala macam. Padahal ternyata anak tunggal di sini hanyalah pengistilahan yang tidak harfiah gitu, atau alegori. Maka Yesus bukan anak Tuhan sesungguhnya gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan oh enggak, anak ini kan banyak, ya udah harus ada kata-kata penegasan, anak tunggal, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri. Karena apa? Ya itulah kenapa ada pemisahan kata-kata itu, bukan? Anak tiri tidak bisa dikatakan anak kandung. Anak kandung tidak bisa dikatakan anak tiri. Nah, Yesus itu anak apa? Kalau mereka katakan nanti, ya anak tunggal karena berasal dari Bapa. Nah, Pak Bambang Nursena ini pada akhirnya membantah homoousios, yaitu kesetaraan antara Bapa dengan anak. Kalau seandainya anak berasal dari Bapa, itu sudah menunjukkan subordinat. Lebih dulu Bapa, secara waktu saja Bapa lebih dahulu. Nah, kemudian ada argumentasi yang mengatakan dari Pak Bambang Nursena, ini bukan bicara tentang matematis. Selama ini yang mematematiskan Tuhan, menganalogikan Tuhan itu umat Kristen. Kami umat Islam tidak pernah memaksa kalian mematematikan Tuhan. Kami selama ini mendengarkan penjelasan kalian tentang Tuhan yang transenden kalian imanenkan. Karena faktanya ada salah satu pribadi Tuhan yang berimanen karena inkarnasi. So jangan memutarbalikkan lah. Tidak pernah kami umat Islam ini yang memaksa kalian untuk materikan Tuhan. Tapi kalian selama ini yang menjelaskan kepada kami bahwa Tuhan yang transenden itu kalian paksa untuk menjadi imanen. Seperti itu. Kalau kita bicara teologis, ya tentang theos, mari kita bicara tentang bagaimana theos. Maka yang kita lihat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, justru Pak Bambang sendiri mengatakan bahwa theos itu monos. Theos itu monos, tapi orang Kristen selalu mengatakan bahwa theos itu yang adalah roh itu omnipresent. Kalau Tuhan itu dia adalah monos, tapi kemudian bisa berubah menjadi ribuan, menjadikan dirinya ribuan banyak, itu adalah penolakan secara nalar bahwa Tuhan itu banyak, tapi diterima bahwa Tuhan itu bisa menjadi banyak. Paham ya? Jadi ada orang yang mengatakan, no, Tuhan itu satu, monos, echad, yahid, ahad. Tapi kemudian diakui bahwa Tuhan yang satu itu bisa menjadikan dirinya banyak, ini adalah pengingkaran terhadap iman. Gue percaya Tuhan itu satu, tapi gue percaya juga dia bisa menjadi banyak. Itu namanya kontradiksi, paradoks. Nah, lalu Pak Bambang Nursena membuat sebuah statement yang terdengar bombastis, kalau bagi saya bombastis banget klaim ini ya. Yesus itu berasal dari Bapa. Dia dilahirkan. Tahu ya, dilahirkan itu ada permulaannya.
Dilahirkan itu adalah sesuatu yang baru hadir kemudian, ya pahami ya makna dilahirkan. Yesus itu dilahirkan dari Bapa. Gagasan atau ide, sebagaimana kita punya gagasan lalu lahirlah gagasan itu. Penjelasan Pak Bambang Nursena. Maka Yesus secara waktu sudah tidak sehakikat dengan Bapa. Kalau dia dikatakan sehakikat, maka segala sesuatu tentang Yesus dan Bapa hakikat. Ya dong. Nah, lalu ketika Yesus itu dilahirkan dari Bapa, apakah masih bisa dikatakan Yesus sehakikat dengan Bapa? Tentu tertolak secara logika. Nah, Pak Bambang Nursena mengatakan bahwa Yesus itu ada sebelum waktu. Tapi ingat dalam kitab mereka 1 Yohanes pasal 1, pada mulanya firman. Pertanyaan saya, apakah duluan waktu atau duluan Yesus? Karena pada mulanya firman artinya ada awalan waktu di situ, ya. Jadi klaim-klaim atau penjelasan-penjelasan ini terdengar epik ya, menggunakan bahasa-bahasa filsafat, filosofi. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan baik-baik, kita bedah kata-katanya, maka banyak sekali pertentangan dalam penjelasan. Contoh seperti Tuhan itu bukan matematis, yang menjadikan Tuhan itu matematis ya kalian. Trinitas itu ada unsur matematisnya. Satu itu ya satu. Jadi 3 itu ada nilai matematik 3. Uno substansi 1. Trea persona 3. Apakah bisa dilarikan, dikaburkan, bisa kabur dari sisi matematis? Oh, tidak bisa. Tuhan itu penuh misteri, tapi coba dijelaskan. Itu tidak misteri lagi. Jadi setiap penjelasan teman-teman Kristen dengan Kristen lain itu akan bertentangan satu sama lain biasanya. Saya sebagai pendiskusi berhadapan dengan banyak teman-teman Kristen di mana mereka memahami Trinitas ini berbeda-beda. Saya akan kasih tahu. Salah satu contohnya nih, contoh ini nih, yang mencoba mendikotomikan Tuhan, menunjukkan sebenarnya Tuhan itu politeis ya. Theos itu sebenarnya ada 3, tetapi karena nalarnya berfungsi, maksudnya nalarnya menolak bahwa Tuhan itu 3, akhirnya ya udah 1. Tapi kalau ditanya apanya yang 1, apanya yang 3, nanti akan mutar-mutar ke Eropa nanti penjelasannya. Mari kita lihat ini penjelasan Trinitas dari salah satu muridnya siapa ini ya? Gurunya Bu Yuni lah ya, Pak Bombom. Silakan coba dipahami penjelasan Trinitas dari Pak Bombom. Ini kontradiksi dari penjelasan Pak Bambang bahwa Tuhan itu misteri, bukan masalah matematis. Nih, lihat nih cara penjelasan Trinitas menurut Bombom. Fungsinya sama toh? Fungsinya sama Pak. Fungsinya untuk menulis. Nah, dengar. Silvestre. Nah, ini ilmu. Ini ilmu nih. Ilmu ya. Coba dengan kertas. Ini apa? Kertas. Ini apa? Kertas. Ini Kertas. sama dengan Kalau nilai dari Pak, tidak ada sedikit pun edukasi. Yang ada adalah memprovokasi ya, seperti membentuk RB. Nggak ada di situ edukasi ilmu juga dapat itu kan. Tapi ada sekali, ada. Aku jujur aja kalau aku sih ada sih ini aku dapat tuh ini. Ini aku mau tunjukin sama Pak dosennya ini. Oke, siap, lanjut. Ini ya. Iya betul, Bombom. Ini ilmu dari Bombom ya, tolong teman-teman ya. Ini ilmu dari Bombom. Ini pena ya. Bentar, harus tunjukkan sama teman-teman Kristen. Betul. Ini ilmu nih. Kalian Ilmu. ini pena. Oke. Ada berapa pena? 3. 1, 2, 3. Ya. Ini 3-3-nya apa? Pena. Pena. Ini sama atau tidak? Beda warna. Tapi sama apa? Pena. Ini pena. Pena. Nah, jadi ini menjadi 1 3. hakikat. Ini pena. Ini pena. Ini pena. Jadi pena. Ini apa Pak? Oke, bolpen ingat bolpen ya.
cowboy. Goldman juga. Tidak beduk. Tidak tahu ini apa, Pak? Goldman ya, Goldman ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Dia itu sama Pak, satu. Sama satu. Tapi pribadinya beda kan? Beda kan? Beda kan? Tapi fungsinya sama toh? Fungsinya Sama Pak. fungsinya Menulis juga. untuk menulis. Nah, dengar dulu lah, dengar. Terus Ilmes. Nah ini ilmu. Ilmu nih. Nah ini ilmu nih. Ilmu nih ya. Langsung dengan kertas. Ini apa? Kertas. Ini apa? Kertas. Ini Kertas. sama dengan 1. 3 kertas. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan, tapi tidak boleh juga jadi esa begini, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Bermanfaat sekali buat peradaban memang. Iya. Iya. Nah itu adalah ilmu yang diajarkan oleh pendeta yang menubuatkan bahwa Unifa nggak lama lagi umurnya katanya. Kata dia, menurut saya itu Unifa itu nggak lama lagi umurnya. Dalam hati aku, ya Allah, aku tidak meminta dia cepat mati ya Allah, karena tentu Allah lebih tahu siapa yang lebih layak cepat mati tidak. Tapi ya Allah, seperti yang telah dikatakan oleh Rasulku ketika seseorang mengatakan kafir kepada orang yang akan berbalik padanya, maka balikkan kepadanya ya Allah. Itu aja. Oke, teman-teman, itu adalah bukti bahwa apa yang disampaikan Pak Bambang Nursena itu terbantahkan dalam realitas. Dalam diskusi banyak sekali orang-orang Kristen itu justru mematematikakan Tuhan. Jadi itu terbantahkan bahwa Tuhan itu tidak berkaitan dengan matematis ya. Itu dulu ya. Oke, mungkin saya mau ini dulu teman-teman ya. Mau menunjukkan kepada teman-teman terkait tentang beberapa pemahaman Trinitas dalam kajian di teman-teman boleh lihat di ini deh, di Katolisitas dan juga di Sarapan Pagi Biblikal ya. Saya menunjukkan bahwa mereka inilah yang mematerikan dan mematematikakan Tuhan. Teman-teman lihat salah satunya adalah ini ya. Ya, nih contohnya ini doktrin. Ini doktrin teman-teman dari Katolisitas ya. Nih, ini tentang doktrin Trinitas. Ini coba kalau kita lihat ini, Katolisitas mengutip perkataan dari Santo Agustinus. Coba di sini. Santo Agustinus bahkan mengatakan kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Tapi yang terjadi adalah orang Kristen berusaha untuk memberikan paham bagaimana cara mereka memahami Tuhan. Ya, itu kontradiksi sekali. Nah, jadi penjelasan yang menggunakan analogi ini memang benar adanya. Banyak orang Kristen yang menganalogikan Tuhan dengan banyak hal ya, seperti kopi dan susu dan gula ya. Ini sering kali nih, kopi, susu dan gula. Kemudian matahari sinarnya dan bla bla. Sehingga sangat sulit diterima oleh orang-orang non-Kristen, apalagi dengan perkataan pokoknya percaya saja. Ini diakui oleh orang-orang penulis Katolisitas ya, bahwa memang banyak orang Kristen yang mencoba untuk memahamkan orang-orang non-Kristen, menjelaskan Trinitas dan berharap kita imani saja gitu ya. Di sini jadi kita jika ada orang yang bertanya apa dasarnya kita percaya pada Allah Tritunggal, sebaiknya kita katakan karena Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sendiri demikian. Nah, ini dari Katolisitas teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang memahami Trinitas akan banyak perspektif. Contoh ini salah satunya juga dalam Sarapan Pagi Biblikal. Ingatlah Allah itu roh. Artinya jika kita bicara mengenai roh Allah, berarti ini bukan soal matematika. Iya, masalahnya kalian memasukkan Yesus yang bukan roh. Nanti kalian akan menginkludingkan Yesus yang bukan roh di dalam matematika itu, di dalam ketiga itu. Di antara ketiganya ada yang tidak roh. Kalau ini bicara tentang Allah, Allah itu roh, maka Yesus itu bukan Allah, karena Yesus itu bukan roh.
Nah, ini saya katakan kembali bahwa banyak cara mereka menjelaskan iman mereka bertentangan satu sama lain terkadang. Kadang berkontradiksi begitu. Nah, maka umat Islam ini adalah umat yang akan berdiskusi dengan orang Kristen terus-menerus karena memang perbedaan itu. Satu orang Kristiani akan menjelaskan hal yang berbeda. Contoh, maka Mikana yang mengatakan Tuhan itu trinitasnya, Tuhan itu ya dikotomi Yesus punya jiwa, punya roh. Ya udah, Yesus itu sendiri monarki, Sabelian. Kemudian ada nanti subordinat bahwa ada sumber, Yesus datang dari sang sumber, maka sudah hierarki ya. Karena secara timeline itu sudah dia sebelum dia sudah ada sang sumber dulu. Nanti akan muncul Nestorian juga, di mana Yesus memiliki dua pribadi yang ilahi dan insani yang berbeda. Nah, ini buktinya dengan munculnya pemahaman-pemahaman yang berbeda ini menunjukkan bahwa Trinitas ini bukan misteri. Karena kalau misteri itu tidak akan bisa dijelaskan, tapi mereka mencoba menjelaskan. Nah, poin saya adalah statement-statement dari teman-teman Kristen itu berkontradiksi satu sama lain. Bahkan ayat berkontradiksi dengan doktrin berkontradiksi dengan pernyataan Yesus. Nah, maka kita katakan ini kenapa umat Islam ini selalu berdiskusi dengan teman-teman non-Islam, non-Islam yaitu teman-teman Kristen akan selalu berdiskusi. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini setiap kita bertanya kepada orang Kristen tentang Trinitas, mereka berbeda cara menjawabnya. Dan inilah bagi saya menambah wawasan bagi saya pribadi bahwa begini mereka memahami Tuhannya. Dan inilah yang menjadi edukasi ke publik, dan silakan kalian yang berpikir saja yang menentukan mana yang masuk akal, mana tidak masuk akal. Kalau kita bicara tentang Tuhan tidak mungkin masuk akal, betul. Tapi yang memaksakan Tuhan masuk akal itu adalah mereka sendiri yang mencoba mengkonsepkan Tuhan. Karena Tritunggal itu sendiri adalah konsep tentang Tuhan, bukan tentang bagaimana bertuhan, tapi tentang Tuhan itu sendiri. Beda dengan tauhid ya. Tauhid itu bagaimana bertuhan, bukan tentang Tuhan. Tapi kalau kita bicara tentang konsep itu sudah masuk ke ranah melogikakan Tuhan, dan ini bertentangan sekali semua argumentasi Pak Bambang Nusena dengan Pak Bambang Nusena sendiri dengan juga Kristen lainnya. Ya, mungkin untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, sebagai nambah wawasan buat teman-teman semua bahwa ini yang terjadi dalam ranah dialektika. Penjelasannya akan terdengar indah, terdengar bagus, tetapi kalau dibedah kata by kata itu akan ada pertentangan kemudian. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dari pernyataan saya. Saya menunggu orang-orang Kristen untuk mereaksi video saya dan menjelaskan kepada kita sebagai bentuk edukasi kepada publik, karena di era digital ini kita kalau sudah berbicara di publik maka itu bebas dinilai dan bebas direaksi oleh siapapun. Kecuali nanti masuk ke ranah penistaan atau ranah menghina gitu ya, maka itu akan berkaitan dengan hukum dan undang-undang ITE. Tapi saya kembali lagi bahwa saya memposisikan diri saya sebagai pelajar yang mencintai ranah teologi dan berharap menjadi seorang teolog, dan saya mendengarkan paparan-paparan orang-orang yang berilmu menurut ya, kalau saya katakan kalau Pak Bambang dikatakan seorang berilmu, maka saya akan rujuk ke dia untuk mencari tahu bagaimana cara memahami Trinitas itu sendiri. Begitu juga kalau ada Pak Esra Solu, saya mendengarkan juga. Nanti saya akan memperbandingkan penjelasan mereka. Itu adalah ranah kritis ya. Maksudnya kita harus berpikir secara kritis. Kalau ada penjelasan begini-begini lalu di ruang publik disampaikan, apakah itu kan diterima begitu saja? Tentu akan banyak direaksi oleh orang lain. Itu ada konsekuensi ketika bicara di publik. Ya, itu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Nantikan saya dengan konten-konten selanjutnya, akan banyak video-video yang akan saya reaksi yang muncul di sosial media yang berseliweran di ranah publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.